menginformasikan tentang workshop yang sudah kami buat dengan judul Workshop Pembuatan Pupuk Organik dari Sabut Kelapa untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia di komunitas wanita tani Sri Kandi 09. Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Dengan saya sendiri sebagai moderator, Nur Ana Diana. Saya Nur Elisa Tina. Saya Asma. Saya Rizana Budia. Dan saya Keisha Diazani. Baik, selanjutnya kita akan membacakan pengenalan dari kegiatan ini. Bagian dari pengenalan kegiatan ini, pertanian merupakan sektor penting yang berperan besar dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Namun, peningkatan hasil pertanian seringkali ditempuh dengan penggunaan pupuk kimia secara berlebihan. Meskipun terdapat banyak manfaat dan dari penggunaan pupuk kimia, tapi dampak negatifnya tidak bisa diabaikan. Penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah. Nah, salah satu solusi yang dapat dikembangkan adalah dengan memanfaatkan bahan organik dari limbah alam seperti serabut kelapa untuk diolah menjadi pupuk organik atau POC. Jadi berdasarkan data dari sebuah pengusaha olahan es kelapa, volume limbah sabut yang dihasilkan mencapai kira-kira 100 kg per bulan. Dalam penelitian ini, sabut kelapa diperoleh langsung dari pengusaha tersebut, sehingga pemanfaatan bahan residu ini sekaligus membantu mengurangi limbah organik yang dihasilkan dari kegiatan usaha olahan kelapa tersebut. Selanjutnya, ada tujuan dari kegiatan workshop kita ini. Tujuan yang pertama, mengolah limbah sabut kelapa menjadi pupuk organik cair yang bernilai guna tinggi. Yang kedua, mengetahui pengaruh penggunaan pupuk organik cair dari sabut kelapa terhadap penurunan penggunaan pupuk kimia. Yang ketiga, mengetahui dampak penggunaan pupuk organik cair terhadap kondisi lingkungan sekitar lahan pertanian. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemanfaatan limbah organik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang kelima, mendukung penerapan konsep pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdaya lingkungan. Selanjutnya, manfaat kegiatan yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Yang ketiga, mendukung pertanian ramah lingkungan. Yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan limbah pertanian. Dan yang kelima, meningkatkan kesuburan tanah. Oke, selanjutnya lokasi kegiatan yang akan dibahas oleh rekan saya yaitu Asma. Baik, terima kasih Kak Diana. Selanjutnya lokasi kegiatan. Kegiatan akan dilaksanakan di kelompok wanita tani atau KWT Sri Kandi Tani nomor 09 yang berlokasi di Parakan, Papua. KWT ini merupakan kelompok pemberdayaan perempuan yang berfokus pada kegiatan pertanian skala rumah tangga atau skala kecil, seperti budidaya tanaman sayuran, tanaman obat keluarga atau toga, serta pengelolaan lahan pekarangan agar lebih produktif. KWT Sri Kandi Tani 09 telah aktif selama kurang lebih 1 tahun dan menunjukkan semangat yang tinggi dalam mengembangkan keterampilan bertani secara mandiri, memperkuat kerjasama antar anggota, serta mendukung ketahanan pangan keluarga. Selain itu, KWT ini juga menjadi wadah bagi para ibu rumah tangga untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan meningkatkan kemandirian ekonomi melalui hasil pertanian yang dikelola bersama. Baik, selanjutnya adalah target partisipan. Target partisipan kegiatan ini adalah 10 orang ibu-ibu anggota kelompok wanita tani atau KWT Sri Kandi Tani 09 yang berlokasi di Parakan, Papua. Para anggota KWT aktif dalam pertanian skala rumah tangga seperti budidaya tanaman sayur, tanaman obat atau toga, dan pengelolaan lahan pekarangan. Sebagian besar ibu-ibu KWT ini berprofesi sebagai ibu rumah tangga, sementara lainnya bekerja sebagai guru, namun tetap terlibat aktif dalam kegiatan pertanian dan pemberdayaan lingkungan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota KWT dalam memanfaatkan limbah serabut kelapa menjadi pupuk organik cair atau POC
sebagai alternatif ramah lingkungan. Baik, terima kasih kepada Kak Asma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bentuk kegiatan yang kami lakukan. Di sini ada kegiatan yang dilaksanakan dalam membentuk workshop 3 pertemuan yang meliputi penyampaian materi, praktik pembuatan, serta evaluasi dan berbagai. Dengan 5 mahasiswa sebagai fasilitator, workshop membahas pembuatan pupuk organik cair dari serabut kelapa melalui proses fermentasi menggunakan bahan alami. Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan mampu membuat dan mengaplikasikan POC secara mandiri sebagai alternatif pupuk yang ramah lingkungan untuk pertanian rumah tangga. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Kak Raisa. Kepada Ibu. Baik, yang selanjutnya ada deskripsi hasil kegiatan. Nah, tahap yang pertama itu adalah tahap mentoring atau pemaparan materi. Tahap pertama difokuskan pada penguatan pemahaman dasar tentang pupuk organik cair atau POC melalui mentoring interaktif dengan metode sederhana dan visual. Peserta dikenalkan pada pengertian manfaat POC serta perannya dalam memperbaiki tanah dan mengurangi limbah organik. Kuesioner awal menunjukkan peserta telah memahami konsep dasar POC, namun masih memerlukan pendalaman terkait tahapan pembuatan dan proses fermentasi. Nah, tahap yang kedua adalah tahap praktik dan monitoring. Tahap kedua ini merupakan inti kegiatan berupa praktik langsung pembuatan POC secara berkelompok. Nah, peserta dibimbing menimbang, mencacah, dan mencampur bahan dengan benar, serta menutup wadah fermentasi secara rapat. Setelah itu, pembuatan wadah ini diberi label untuk memudahkan monitoring. Peserta aktif dan teliti, serta dibekali pemahaman mengenai tanda-tanda keberhasilan fermentasi. Nah, tahap yang terakhir adalah tahap pengaplikasian POC. Tahap ketiga ini merupakan penerapan langsung POC hasil dari fermentasi, di mana peserta dibimbing memahami dosis, frekuensi, teknik, dan waktu aplikasi yang tepat. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebagian besar POC berhasil difermentasi dengan baik. Peserta terlihat antusias banget, aktif berdiskusi, dan semakin percaya diri untuk membuat serta menggunakan POC secara mandiri. Selanjutnya, materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Kak Lisa. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih ya Lisa. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada STRENGTH. Kegiatan workshop pembuatan POC sangat dilakukan oleh KWSI Kanjeng 09 karena mendukung budidaya tanaman pekarangan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal. POC dari serabut kelapa telah dibuat dengan bahan alami yang murah dan tersedia, sehingga dapat diproduksi secara mandiri. Antusiasme peserta pendampingan mahasiswa membuat kegiatan berjalan lancar. Yang kedua ada weakness. Pengetahuan awal peserta masih terbatas terkait proses fermentasi dan aplikasi POC. Fermentasi membutuhkan waktu sehingga hasil tidak langsung terlihat. Sementara keterbatasan peralatan membuat praktik kurang efisien. Selain itu, evaluasi hasil POC belum optimal karena pencatatan penggunaan belum terbiasa dilakukan. Kegiatan ini membuka peluang bagi KPD untuk mengembangkan pertanian organik secara mandiri. POC berpotensi menjadi alternatif murah mengganti pupuk kimia dan dapat dikembangkan sebagai produk pemilihan jual. Program ini juga berpeluang mendapat dukungan dari kelurahan atau dinas pertanian. Selanjutnya ada kulit. Sebagian masyarakat masih memilih pupuk kimia karena hasilnya lebih cepat terlihat sehingga adopsi POC belum optimal. Kesalahan fermentasi serta pengaruh cuaca dan penyimpanan dapat menurunkan kualitas POC. Selain itu, POC juga menghadapi persaingan dengan cair komersial yang lebih praktis dan sudah dikenal. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh Keisha. Boleh dipersilahkan. Terima kasih kepada Kak Lisa. Selanjutnya saya akan menyampaikan presentasi dari kendala yang dihadapi. Nah, pelaksanaan kegiatan pembuatan POC di KWSI Kanjeng 09 menghadapi kendala berupa keterbatasan pemahaman awal peserta tentang konsep POC. Selanjutnya ada proses verifikasi dan fungsi yang tepat. Sehingga penyampaian materi perlu dilakukan secara bertahap
membedakan kondisi komunikasi normal dan tidak normal, sehingga membutuhkan pendampingan yang intensif. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana seperti wadah fermentasi dan alat pencampuran menyebabkan praktik kurang efisien, serta metode fermentasi belum optimal karena peserta belum terbiasa melakukan pencampuran. Baik, selanjutnya adalah sesuatu yang akan dibawakan Jadi kesimpulan dari workshop kita kali ini yaitu pelaksanaan proyek pembuatan pupuk organik cair atau POC dari serabut kelapa di KWT Sri Kanditani 09 telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Melalui kegiatan penyuluhan, peserta memperoleh pemahaman mengenai dampak penggunaan pupuk kimia serta pentingnya pemanfaatan pupuk organik sebagai alternatif ramah lingkungan. Pada tahap praktik, peserta mampu mengikuti proses pembuatan POC mulai dari persiapan bahan, pencampuran, hingga fermentasi dan pengaplikasian di lapangan. Pendampingan yang dilakukan membantu peserta memahami dosis, frekuensi, dan waktu penggunaan POC yang tepat. Secara keseluruhan, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran lingkungan anggota KWT serta mendukung penerapan pertanian berkelanjutan secara mandiri. Sekian pemaparan dari materi yang sudah kami sampaikan. Kami mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami berterima kasih sudah mendengarkan pemaparan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.